Halo semuanya, hari ini kita akan bahas topik yang bisa jadi menyelamatkan banyak orang, termasuk mungkin kamu yang sedang nonton video ini sekarang. Mungkin kamu nggak sadar, tapi ada 5 kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi bisa merusak mental secara perlahan. Dan lebih parahnya lagi, kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa permanen. Nggak kelihatan sekarang, tapi suatu hari nanti kamu akan merasa, kenapa aku begini ya? Dan semua itu berakar dari hal-hal kecil yang kamu anggap biasa. Dan bukan cuma asal ngomong ya, ini bukan kata netizen, bukan kata motivator, tapi kata dokter dan para ahli kesehatan mental. Banyak dari mereka bilang, orang-orang yang datang dengan kondisi burnout parah, depresi berat, atau bahkan kehilangan arah hidup, ternyata punya pola-pola kecil yang mereka lakukan selama bertahun-tahun. Pola-pola yang waktu itu kelihatannya cuma kebiasaan aja kok. Izinkan saya cerita dulu sedikit. Beberapa waktu lalu, saya ngobrol dengan seorang psikolog klinis yang udah lebih dari 15 tahun menangani pasien-pasien dari berbagai usia. Dari anak remaja, mahasiswa, sampai orang dewasa yang tampaknya baik-baik aja dari luar. Dan yang bikin saya merinding adalah waktu beliau bilang begini, masalah mental itu kayak karat, awalnya nggak kelihatan, tapi kalau nggak disadari dan dibiarkan, dia bisa menggerogoti dari dalam dan bisa merusak tubuh. Itu kalimat yang kuat banget buat saya. Karena jujur aja, saya pun pernah mengalami fase di mana saya merasa lelah banget, mudah marah, gampang sedih, overthinking gak karuan. Tapi saya tetap bilang ke orang lain, aku gak apa-apa, cuma capek. Padahal dalam hati saya itu tahu, ini bukan sekedar capek, ini ada yang salah. Tapi karena saya gak tahu harus mulai dari mana, saya cuma jalanin aja hari-hari itu, berharap semuanya membaik dengan sendirinya. Dan ternyata tidak membaik-membaik juga. Sampai saya mulai belajar, mulai mencari tahu, dan akhirnya sadar ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini saya pelihara, dan itu bikin mental saya tambah rapuh dari hari ke hari. Jadi video ini bukan cuma informasi, ini adalah ajakan buat kita semua buat refleksi bersama-sama, refleksi bareng-bareng. Bisa jadi kamu sedang lelah, sedang bingung, sedang merasa hidup kok gini-gini aja. Maka video ini bisa jadi titik balik kamu untuk memahami akar permasalahannya. Nah, sebelum masuk ke kebiasaan-kebiasaan itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu mental dan kesalahpahaman umum tentang mental yang kuat. Kita sering banget dengar kalimat kayak begini, mental kamu lemah banget sih, atau orang itu mentalnya kuat, diejek nggak pernah baperan. Tapi apa iya itu yang namanya mental? Yuk kita lurusin pelan-pelan. Sebenarnya mental itu bukan cuma soal seberapa tahan kamu dikata-katain, seberapa tahan kamu diejek, atau seberapa cuek kamu saat diejek. Mental itu jauh lebih dalam dari sekedar tampang tegar atau nggak nangis saat dihina. Mental itu berkaitan dengan keseluruhan kondisi kejiwaan seseorang, mulai dari cara berpikir, merasa, merespon, sampai bagaimana seseorang memandang dirinya dan dunia di sekitarnya. Nah, yang sering disalahpahami adalah orang yang kelihatan tahan banting, kuat, yang gak nangis, yang tetap ketawa meski diejek-ejek, itu dianggap punya mental yang kuat. Padahal bisa jadi dia cuma jago menyembunyikan perasaannya. Bisa jadi dia memendam semuanya sampai mati rasa. Dan percaya deh,
Mati rasa itu bukan tanda kekuatan, tapi bisa jadi sinyal alarm dari luka batin yang belum sembuh. Mental yang kuat itu bukan tentang jadi robot yang gak punya perasaan, tapi justru tentang mengenali emosinya, berani untuk berkata jujur soal perasaannya, dan tahu kapan butuh istirahat atau bantuan orang lain. Mental kuat itu bukan soal nggak baperan, tapi tahu bagaimana mengelola baper itu dengan sehat. Dia nggak asal marah-marah, tapi juga nggak pura-pura kuat. Dia tahu kapan harus tetap jalan dan kapan harus berhenti untuk healing. Kita hidup di zaman dimana kuat sering disalahartikan jadi cuek, dingin, atau tidak peduli. Padahal mental yang sehat dan kuat itu justru muncul dari orang-orang yang berani memproses rasa sakitnya, bukan yang lari atau memendam terus-terusan. Jadi mulai sekarang kalau kamu merasa sedih, marah, atau kecewa, jangan buru-buru mikir kamu lemah atau mentalmu lemah. Mungkin justru itu tanda bahwa kamu manusia yang normal, yang masih punya empati dan hati. Dan saat kamu mau memahami dirimu lebih dalam, itulah langkah pertama menuju mental yang beneran kuat. Sekarang kita akan masuk ke kebiasaan-kebiasaan yang membuat mentalmu rusak. Siap? Mari kita mulai. Kebiasaan yang pertama, menekan perasaan dan terus bilang tidak apa-apa. Ini adalah kebiasaan yang paling umum. Kita diajari sejak kecil untuk jadi anak baik, anak kuat, yang gak gampang rewel. Kalau sakit hati disuruh diam, kalau kecewa disuruh sabar. Lama-lama kita jadi terbiasa untuk menyembunyikan perasaan. Nggak cuma ke orang lain, tapi juga ke diri sendiri. Pernah nggak kamu merasa sedih, tapi tetap senyum ke orang lain? Atau marah, tapi cuma diam dan memendam? Atau bahkan bingung dan takut, tapi kamu bilang ke diri sendiri, nggak boleh lemah, harus kuat. Awalnya kelihatan seperti kekuatan, tapi kalau jadi kebiasaan, itu malah menjadi racun sendiri untuk mentalmu. Perasaan yang ditekan terus-menerus bisa jadi beban tak kasat mata yang menumpuk di kepala dan hati. Dan menurut para ahli, itu bisa memicu gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosomatis, yaitu gangguan fisik yang muncul karena tekanan psikologis. Jadi, kalau kamu sering banget bilang nggak apa-apa, padahal kamu tahu itu bohong, mungkin saatnya kamu berhenti. Belajarlah untuk jujur pada dirimu sendiri. Menangis itu bukan sebuah kelemahan. Mengeluh itu manusiawi. Kita ini memang bukan robot. Kebiasaan yang kedua, terus-terusan membandingkan diri dengan orang lain. Scroll Instagram, lihat teman liburan ke luar negeri. Scroll TikTok, lihat orang lain bisa beli rumah di usia 25 tahun. Scroll LinkedIn, lihat mantan gebetan dapat penghargaan di perusahaannya. Dan kamu masih di tempat yang sama. Rasanya tidak berguna sama sekali. Rasanya aku ini ngapain sih? Ini jebakan yang halus tapi tajam. Membandingkan diri dengan orang lain di zaman media sosial itu kayak ngasih racun ke otak tiap hari. Kita nggak sadar, tapi kita mengukur hidup kita dengan standar orang lain. Padahal setiap orang itu punya waktu yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan jalan hidup yang berbeda. Yang bahaya adalah kalau ini sudah menjadi kebiasaan. Karena semakin sering kita membandingkan diri, semakin kecil rasa bersyukur kita. Dan itu berbahaya banget untuk mentalmu.
Kita jadi nggak bisa melihat sisi positif dari diri sendiri ini, dari proses yang kita jalani. Kita jadi mudah kecewa, mudah cemas, mudah merasa tertinggal. Kalau kamu sering merasa minder gara-gara lihat pencapaian orang lain, mungkin waktunya kamu detox media digital sejenak. Ganti pertanyaan dari kenapa aku nggak kayak mereka menjadi pertanyaan apa satu hal kecil yang bisa aku syukuri hari ini. Kebiasaan yang ketiga, terlalu keras kepada diri sendiri. Kita ini sering jadi pengkritik paling kejam bagi diri sendiri. Salah dikit langsung bilang, dasar bodoh, kamu nggak bisa apa-apa, pantas aja kamu gagal. Coba jujur, pernah nggak kamu ngomong kayak gitu ke diri sendiri? Kita ini terlalu sering ingin menjadi yang sempurna. Tidak boleh gagal, nggak boleh lambat, nggak boleh salah. Tapi kita manusia, kita belajar dari kesalahan, kita tumbuh dari kegagalan. Kalau kamu terus-menerus keras pada diri sendiri, kamu sedang membuat rumah mentalmu jadi tempat yang gak aman. Menurut penelitian, self-criticism yang berlebihan bisa menurunkan harga diri, meningkatkan risiko depresi, dan membuat kita kehilangan motivasi. Yang kita butuhkan bukan kritik tajam, tapi dukungan dari dalam. Belajar punya suara hati yang penuh kasih. Coba sesekali setelah kamu gagal, katakan ke diri sendiri, nggak apa-apa, aku sudah mencoba, aku akan belajar lebih baik lagi. Kebiasaan keempat, tidak pernah istirahat yang beneran istirahat. Banyak orang yang merasa istirahat itu cuma soal tidur. Padahal banyak orang tidur tapi otaknya nggak bener-bener istirahat. Mereka rebahan sambil scroll HP, terus kepikiran kerjaan, terus mikirin omongan orang, terus dihantui ekspektasi-ekspektasi yang berlebihan. Istirahat yang sehat bukan cuma soal tubuh, tapi juga pikiran dan jiwa. Kalau kamu nggak pernah berhenti sejenak untuk bernafas, untuk mendengarkan dirimu sendiri, untuk diam tanpa gangguan, kamu sedang mempercepat kerusakan mentalmu. Bahkan dokter pun bilang begini, kelelahan mental itu lebih sulit disembuhkan daripada kelelahan fisik. Karena kalau fisik capek, cukup tidur semalam, langsung sembuh biasanya. Tapi kalau mental capek, kamu bisa tidur 10 jam pun tetap bangun dengan rasa kosong. Coba deh luangkan waktu tiap minggu atau bahkan tiap hari kalau bisa untuk benar-benar beristirahat tanpa HP, tanpa target, tanpa harus produktif. Hanya untuk jadi manusia biasa yang sedang ingin bernafas. Kebiasaan kelima, menunda mencari bantuan. Ini mungkin yang paling berbahaya. Banyak orang tahu dia ini lagi butuh bantuan, tapi tetap diam. Karena takut dikira lemah, karena malu, karena berpikir, nanti juga sembuh sendiri. Padahal nggak semua luka sembuh dengan waktu. Ada luka yang butuh diobati, ada pikiran yang perlu dibantu untuk diluruskan, ada trauma yang butuh diproses. Dan gak ada yang salah dengan minta tolong. Kita pergi ke dokter karena flu. Kenapa gak ke psikolog kalau hati kita terluka? Menunda mencari bantuan itu seperti tahu ada api di rumah, tapi kita tutupi dengan selimut. Kelihatannya beres, tapi dalamnya masih terbakar. Semakin ditunda, semakin parah. Kalau kamu merasa mulai sulit tidur, gampang marah, kehilangan semangat hidup, atau merasa hampa, itu bukan hal sepele. Itu bisa menjadi alarm. Beranilah untuk berbicara, beranilah cari bantuan, karena kamu layak untuk sembuh,
kamu berhak untuk bahagia. Saatnya kita merawat mental sebelum terlambat. Sekarang kamu sudah tahu 5 kebiasaan kecil yang bisa merusak mental kalau dibiarkan. Mulai dari menekan perasaan, suka membanding-bandingkan diri, terlalu keras pada diri sendiri, dan nggak pernah istirahat yang utuh, sampai menunda mencari bantuan. Pertanyaannya, mana yang paling sering kamu lakukan? Dan mana yang selama ini kamu anggap biasa aja, tapi ternyata itulah sumber luka batinmu? Saya harap setelah video ini kamu mulai lebih sadar, mulai lebih sayang sama dirimu sendiri. Karena mental itu bukan mesin, dia butuh untuk dirawat, butuh dirangkul, dan butuh untuk dipahami. Jangan tunggu sampai rusak untuk mulai memperbaiki. Mulailah sekarang, bahkan dari hal yang kecil. Karena kesehatan mentalmu adalah pondasi dari semua hal lain dalam hidupmu. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, klik like, bagikan ke temanmu yang kamu sayangi. Dan jangan lupa komentar kebiasaan mana yang paling ingin aku ubah mulai hari ini. Kita bangun ruang yang sehat, saling support, saling dukung, dan penuh pengertian. Sampai jumpa di video selanjutnya.